Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar nih? Udah lama banget aku nggak nongol di YouTube, kayaknya hampir sebulanan lebih gitu nggak upload video. Ini memang masih jadi PR aku banget buat bisa konsisten rutin upload video di YouTube. Pengennya tuh bisa handle berbarengan antara YouTube dan Instagram. Kayaknya aku masih harus ngebenerin banget manajemen waktu yang aku punya nih. Semoga bisa ya teman-teman, doain aku. Dan seperti biasa ini rutinitas setiap pagi dimulai dari tadi masukin pakaian ke mesin cuci. Lanjut aku siapin bekal buat anak sekolah. Nah, minggu ini karena bapak nggak ada di rumah, jadinya ibu deh yang mesti antar sekolah. Biasanya tugas bapak yang antar sekalian berangkat kerja, sekarang gantian dulu sama ibu. Nah ini sembari mesin cuci masih muter, aku mau nganter anak dulu sekolah. Ini aku ganti bajunya pakai one set karena nanti nganternya pakai motor. Dan alhamdulillah udah sampai lagi di rumah. Ini aku mau istirahat dulu, mau sambil ngopi dan sarapan pagi. Ini sarapannya tadi sekalian buat bekal anak, aku bikinin pizza mie. Sekarang tuh rasanya wajib banget minum kopi tiap pagi karena pagiku berat sekali. Ini aku lagi sarapan pizza mie bareng sama adik. Si adik sarapan sambil nonton video di YouTube. Nah tadi sembari antar anak, mesin cuci masih tetap ngegiling dan pas banget sesudah pulang. Cuciannya selesai, jadi aku langsung jemur aja deh. Sambil liatin aku jemur-jemur, mau tanya dulu nih kabarnya teman-teman, gimana? Semoga sehat-sehat semua ya, banyak berkat, banyak kebahagiaan buat teman-teman dan keluarga, amin ya robbal alamin. Gak kerasa banget ya, sekarang tuh udah masuk bulan Oktober loh teman-teman, bulan ke-10 di tahun 2022 ini, yang berarti 2 bulan lagi kita bakal tahun baruan. Wow, rasanya baru banget aku buat resolusi apa aja nih buat tahun 2022 ini. Dan gak berasa berarti bentar lagi harus nulis resolusi lagi ya buat tahun 2023. Gimana teman-teman? Ada banyak hal baik apa nih yang sudah terjadi di tahun 2022 ini? Kalau aku boleh cerita sedikit nih ya, alhamdulillah banget untuk aku dan keluarga di tahun 2022 ini tuh ada banyak hal positif yang terjadi. Salah satunya yang paling banget bikin bersyukur itu ada satu hutang konsumtif yang akhirnya lunas. Ini Masya Allah banget, jadinya uangnya yang tadinya buat bayar cicilan sekarang bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih baik, yang insya Allah lebih bermanfaat buat keluarga kami ke depan ya, amin. Tapi aku masih punya hutang konsumtif yang lain yang masih nyicil. Progresnya sih sekitar 25%-an lah menuju pelunasan. Masih panjang jalannya, tapi gak apa-apa, sedikit demi sedikit insya Allah pasti bisa dilunasi. Kuatkan usaha, mudah-mudahan Tuhan tolong dan berikan jalan yang paling baik, amin ya robbal alamin. Nah, ini aku lagi review budget untuk bulan September yang lalu. Bulan September kemarin alhamdulillah ada sisa, walaupun nggak banyak, sekitar 161.000. Seperti biasa, uangnya akan aku masukin ke tabungan. Jadi budgetnya selalu balance, uang bulanannya 5 juta dan yang dikeluarkan sebesar 5 juta. Nah, ini aku lagi mau keluarin dulu uang-uang sisa dari dalam dompet disiplinnya. Nah, ini aku mau kelompokin dulu sisa-sisa uang belanjanya. Tinggal sisa uang 2.000, 5.000, sama 10 ribuan nih yang ada. Ya maklum lah ya, namanya juga uang sisa. Nah, buat yang 5 ribuan ini aku bakal masukin ke challenge 5.000. Challenge 5.000 aku yang pertama itu sudah goal, alhamdulillah teman-teman. Jadi ini aku mau mulai lagi challenge yang baru. Tapi tetap sama sih, tetap 100 kotak gitu kayak yang lalu. Jadi nanti dapatnya tetap 500.000. Ini aku nyimpennya di binder saving challenge dari dompet pintar. Buat yang mau samaan, nanti linknya aku taruh di description box ya.
Buat yang ikutin video aku, pasti sudah hafal ya, uang sisa belanja bulanan biasanya aku masukin ke tabungan kalender. Tapi mulai bulan September lalu, aku ganti challenge nih teman-teman. Jadi challenge 50 amplop. Amplopnya itu ditulis angka 1-50, terus dimasukin deh uangnya sesuai dengan angka di amplop. Nah, ini aku ada uang 26.000, jadi langsung aja aku masukin ke amplop yang ada angka 26-nya. Kalau berhasil, ini aku akan dapat uang sekitar 1.250.000. Lumayan ya buat beli perintilan dapur yang baru. Lanjut, ini aku masih ada sisa uang 50.000 dari uang sisa belanja tadi bulan September. Mau aku masukin ke sinking fund untuk kebutuhan anak-anak. Nah, ini tuh sinking fund udah pada kepake semua uangnya, udah pada kosong semua nih ziplock aku. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang uangnya tuh dikumpulkan memang untuk dipakai kalau ada kebutuhan buat anak atau aku mesti beli perintilan dapur yang sudah rusak dan harus diganti. Itu ada uangnya tanpa harus ganggu anggaran bulanan yang sudah ada atau amit-amit sampai harus ngambil pay letter atau hutang kartu kredit. Sesuai judulnya, kali ini aku akan bikin budgeting untuk bulan Oktober. Sebelum ke budgetingnya, ada satu quotes dulu nih yang aku tulis di binder buat reminder. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu punya. Harus banyak-banyak belajar bersyukur ya teman-teman. Ini buat reminder diri aku sendiri juga sih. Rasanya memang kalau ngikutin semua keinginan mah gak ada habisnya ya. Mau semua aja. Udah punya tas satu nih di rumah, lihat ada model yang baru, ih lucu, pengen punya juga. Aduh, kadang-kadang sih memang penting untuk sesekali melihat ke bawah agar kita bisa belajar bersyukur. Di budgeting kali ini aku nggak akan masukin angka-angkanya ya teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang sama-sama lagi belajar budgeting atau baru mulai budgeting, ikutin aja step by step yang aku lakukan. Angka-angkanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Atau kalau ada pos-pos yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Atau perlu dikurangi juga silakan di skip aja ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Pertama yang harus dilakukan adalah catat semua pendapatan keluarga. Pendapatan suami, pendapatan istri kalau ada, semuanya dicatat. Nah, ini aku bagi jadi dua pendapatannya, yaitu pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Pendapatan utama adalah pendapatan yang pasti didapat setiap bulannya. Kalau kayak di keluarga aku, itu ada gaji suami ya. Sedangkan untuk pendapatan sampingan, ini biasanya nominalnya nggak tetap setiap bulan, kadang bisa dapat, kadang enggak. Kayak gaji aku dari YouTube atau dari endorsement, biaya-biaya bonus pas suami kalau keluar kota, atau kalau teman-teman punya side hustle lain, misalnya online shop atau apa, itu bisa tulis di pendapatan sampingan ya teman-teman. Nah, setelah kita ngelis pendapatan, kita akan lanjut ke pengeluaran. Jumlah pengeluaran harus sama dengan pendapatan. Bisa lebih kecil, lebih baik, berarti sisanya bisa masuk ke tabungan atau ke investasi. Pertama, ini aku kategorikan pengeluaran untuk giving. Giving ini yaitu sifatnya kayak sosial gitu ya. Buat sedekah, buat infak, buat zakat, atau bisa juga kasih ke keluarga atau ke orang tua. Terus yang kedua, aku buat pos untuk saving atau buat tabungan. Nah, saving ini aku bagi lagi jadi dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dan juga untuk investasi. Buat teman-teman yang baru belajar budgeting, kalau misalnya dana untuk savingnya belum banyak, usahakan banget bisa ada sebagian kecil setidaknya 5-10% untuk dana darurat terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dana darurat ini diutamakan. Baru nanti kalau misalnya ada uang sisa-sisa lagi bisa ke dana pendidikan, dana pensiun, atau buat investasi. Selanjutnya kita masuk ke living atau untuk kebutuhan hidup. Biasanya ini porsinya paling besar dibandingkan playing, saving, giving ya. Buat teman-teman yang mungkin baru mengatur keuangan, boleh banget list dulu kebutuhan livingnya atau kebutuhan hidupnya semua di list gitu.
Karena nggak semua keluarga bisa menyisihkan tabungan di awal ya teman-teman. Tetap utamakan kebutuhan hidup, baru kalau ada sisa bisa ditambah lagi untuk pos tabungannya. Untuk kebutuhan hidup atau living, pengeluarannya ini aku bagi jadi dua, jadi pengeluaran tetap dan tidak tetap. Nah, untuk pengeluaran tetap itu sifatnya kayak bills atau tagihan gitu ya. Jadi jumlahnya itu sudah pasti harus kita keluarkan setiap bulannya. Kayak cicilan hutang, SPP sekolah, wifi, handphone, terus buat arisan kalau ada, atau yang sering ke-skip untuk bayar asuransi. Minimal punya BPJS ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk pengeluaran tidak tetap, itu sifatnya bisa diotak-atik nominalnya setiap bulan. Jadi kalau teman-teman mau belajar berhemat, pos yang bisa diotak-atik itu adalah pengeluaran living yang tidak tetap ini ya teman-teman, salah satunya. Kayak misalnya belanja bulanan, mungkin kalau mau hemat bisa ganti merek ke yang lebih murah atau disubstitusi ya. Kayak aku sekarang karena gas lagi naik nih, aku yang tadinya minum pakai Aqua sekarang ganti ke air galon yang lebih murah, pakai merek lokal Bandung aja. Anggaran galonnya bisa disisihkan untuk gas. Nah, yang terakhir, kalau masih ada budget boleh dianggarkan untuk playing atau hiburan. Di keluarga aku itu dibagi lagi jadi jajannya suami, istri, dan anak. Pos playing ini seadanya aja ya teman-teman, tetap utamakan kewajiban dan kebutuhan hidup dulu. Kalau punya pendapatan tambahan, diutamakan dulu buat nambah tabungan, gaya hidupnya tetap di-maintain aja. Suka kebalik nih soalnya. Alhamdulillah budgeting Oktobernya sudah selesai. Kebutuhan setiap keluarga pasti beda-beda, tanggungan dimiliki oleh keluarga juga pasti beda-beda. Jadi disesuaikan saja budgetnya dengan teman-teman, kebutuhan teman-teman yang ada di rumah ya. Ini aku cuma mencontohkan saja apa yang biasa aku lakukan dan keluarga lakukan setiap bulannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang sekarang lagi nonton di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia klik dan nonton video aku sampai dengan detik ini. Videonya sebentar lagi sudah mau selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, kata yang tidak disengaja maupun yang disengaja selama di video. Diambil yang positif dan baik-baiknya saja ya teman-teman. Dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.